Thank you, boys! Oh, actually, nandito na po. Sige, dito tayo sa taas. Sorry. Halo Ngep, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana udah dapat pacar yang tobrut belum Ngap? Sudahlah. Film yang akan dibahas kali ini mengisahkan tentang seorang gadis memiliki kos-kosan murah dan mantap. Seperti apa filmnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung ke pembahasannya. Kalau kalian suka jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Film diawali dengan memperlihatkan Nico, seorang model pemula. Saat ini dia sedang casting untuk menjadi bintang iklan produk. Sayangnya, Nico belum pernah lolos seleksi casting, padahal ia beberapa kali menyogok orang dalam untuk memuluskan usahanya. Paulo yang perhatian dengan Nico, menyarankan agar dia meminta pekerjaan kepada saudara laki-laki Nico. Namun, hubungan Nico dengan saudaranya itu sedang tidak begitu mulus. Jika Nico maksa minta kerja, pasti di luar bidang model. Nico sangat ingin menjadi model, karena itu adalah cita-citanya sejak dulu. Karena punya wajah dan badan yang kotak-kotak, Nico juga sangat pede mendekati para waria-waria. Hebatnya, usaha Nico selalu sukses, sehingga dia dengan mudah bergonta-ganti pacar untuk diajak asah senjata. Ang ina, tol. Kailangan ko na anong balak mo niyan. Dikarenakan uang Nico hampir habis akibat keseringan nyuap izin model, akhirnya kini dia harus mencari kos-kosan yang murah. Kebetulan sekali ada satu kos yang masih jarang peminatnya, dan dekatan dengan tempat dia audisi tadi. Baru juga sampai di TKP, Nico dibuat terpanah oleh ibu kos yang ternyata masih muda dan mantap, bernama Annalyn. Wanita cantik ini adalah pemilik rumah kos-kosan. Dia hanya tinggal berdua bersama dengan neneknya yang sakit. Hello? Ito, Ikaw ba yung tumawag? ako nga. Suka. Papakita ko sa iyo yung kwarto. Setelah menyetujui untuk membayar kos selama sebulan penuh, Nico segera membersihkan kamar barunya itu. Entah apa model jampi-jampi itu yang dibaca si Nico ini. Namun, dia berhasil membuat Annalyn jatuh hati kepadanya. Setiap hari Annalyn membawakan Nico makanan gratis. Bahkan, tak jarang juga dia membantu merapikan kamar Nico. Sige. Lulutuan ko na lang kayo ng merienda. Inang weirdo lang. Perilakunya yang begitu spesial begitu dihargai oleh Nico, mereka jadi sering curhat dan mulai akrab satu sama lain. Bahkan di suatu malam yang hening, obrolan mereka begitu hangat hingga Annalyn dan Nico terbawa suasana. Mereka pun kemudian belajar kelompok sepanjang malam. Keesokan paginya, Nico mendapat telepon dari tunangannya yang bernama Kathleen. Saat ini, Kathleen bekerja sebagai perawat di Kanada Kulon. Baru sekarang ia mendapatkan cuti tahunan dan kembali ke Filipina Wetan untuk menemui Nico. Tentu saja, Nico sangat berbunga-bunga bisa bertemu dengan tunangannya itu lagi. Sore pun tiba, Nico terlihat membawakan makanan untuk Annalyn. Kemarin, Annalyn telah memberikan kue apem legitnya buat Nico. Jadi ini semacam tanda terima kasih dari Nico. Setelah itu mereka kembali bicarakan kehidupan Annalyn sebelumnya. Dari cakapan mereka diketahui bahwa Annalyn ternyata bukan pemilik sah dari kos-kosan tersebut. Annalyn adalah anak yang angkat nenek pemilik kos ini. Ng bahay na ito. Wala kasi siyang sariling tay sa kanya at namamahala dito. Bakit may sakit ba siya? Baka pagsalita. Alam mo, Namun, suatu hari, Annalyn harus meneruskan usaha kos-kosan sendiri karena sang nenek terjatuh dari tangga dan mengalami lumpuh. Nico juga mengatakan, latar belakang keluarganya yang berantakan sekali hampir makan setiap hari cekcok di rumahnya. Dia juga punya masalah dengan saudaranya yang selalu tak sejalan dengannya. Kisah sedih ini membuat Annalyn merasa prihatin pada Nico. Dia lalu memutuskan untuk kembali mengajak Nico kerja bakti lagi untuk menghilangkan kesedihan. Ayaw mo ba?
Seiring jalannya waktu, Annalyn menunjukkan obsesi berlebihan kepada Nico ini dengan meletakkan cermin satu arah dari kamar Annalyn untuk menyambungkan langsung dengan kamar si Nico. Namun, aksi itu ternyata malah membuat hati Annalyn pecah. Karena setiap malam melihat cermin itu, dia malah melihat Nico beradu mekanik dengan wanita lain dan sangat pro-nya wanita yang kerja bakti bukan hanya satu, tapi banyak wanita yang diajak beradu secara giliran. Hal itulah membuat Annalyn kesal dan terbakar api cemburu. Jatahnya untuk beradu tobrut gagal, juga karena si Nico sudah lemas beradu dengan wanita lain. Annalyn lalu mendatangi Nico untuk bertanya para wanita yang selalu dibawanya ke sini. Nico plonga-plongo dan mencoba berbohong dengan berbagai alibi. Tapi tentu saja, Annalyn tidak tertipu dengannya, karena dia sudah mengetahui kebenaran melalui cermin kejujuran yang dia pasang di kamar. Annalyn, you're a good person. And you don't... Keesokan harinya, Annalyn dikejutkan dengan kedatangan tunangan sah Nico, yaitu Kathleen. Dia sangat ingin mengusir wanita itu, namun Kathleen terlihat sangat baik, jadi tak ada alasan untuk Annalyn tak menerimanya ke sini. Setelah mengizinkan masuk, Annalyn langsung pergi ke kamar Nico, dan tanpa basa-basi, Kathleen langsung menyerang Nico sampai pagi tiba. Akong may-ari na apartment dito. Fiancé ni Nico. Tawag po ang apartment. Kailangan na Esok pun tiba, Kathleen memasak dan mengundang Annalyn untuk makan bebarengan. Kathleen sangat berterima kasih kepada Annalyn karena ia selalu tanggap dan siap sedia membantu. Nico, banyak hal yang mereka obrolkan selama makan itu. Kaya, ako na yung namamahala. I'm sorry to hear that. Annalyn diberitahu bahwa Kathleen dan Nico telah bertunangan selama 5 tahun lebih dan belum dinikahin. Namun Kathleen harus bekerja sebagai perawat di Kanada Kulon, sehingga terpaksa menjalin LDR selama 3 tahun dengan Nico. Setelah mendengar hal itu, Annalyn sadar bahwa Nico telah membodohinya selama ini. Nyatanya, bagi Nico, Annalyn hanya alat kegabutannya. Annalyn kemudian melampiaskan semua amarahnya dengan bercerita pada neneknya yang lumpuh di kamar. Okay lang yun, gusto ko din naman siyang tulungan. Nako, pag tong si Nico talaga. bago na ako. Nakakatuwa naman pala yung love story niyo. Flashback masa lampau ternyata sejak bocil Annalyn sering mencari pria untuk mencetak rekor kue legitnya. Namun tidak ada yang sesuai dengan kriteria Annalyn saat itu. Bukannya dapat pria suspek, Annalyn malah dipaksa untuk beradu mekanik dengan kakek tua bangkotan. Ia adalah suami si nenek pemilik rumah kos-kosan ini. Annalyn lalu diangkat sebagai anak, mengingat kakek dan nenek seumur hidup tak pernah mendapat keturunan. Jadi, kehadiran Annalyn ini diharapkan bisa nambah ramai keluarga si nenek. Namun, Annalyn ternyata sangat nakal sekali dan suka ngintip penghuni kosan. Hingga suatu hari, aksinya diketahuan oleh si nenek. Dia takut para penghuni kos akan kabur karena tak nyaman dengan kelakuan nakal Annalyn. Annalyn yang tak terima pun diperlakukan kasar dan langsung menyemes si nenek hingga terkapar, tapi masih hidup. Untungnya dia masih diberi kesempatan hidup, meski sekarang harus mengalami kelumpuhan total, kembali ke masa terkini. Karena keseringan melihat Nico dan Kathleen beradu mekanik, Annalyn marah dan merencanakan sesuatu yang tak nurul. Sementara itu, Kathleen sendiri sudah menaruh curiga dengan cermin besar yang ada di kamar si Nico, karena takut masalah cermin itu terungkap. Annalyn segera menjalankan rencananya. Keesokan harinya, ia meminta Kathleen untuk periksa si nenek yang tak mau makan dari pagi. Tanpa pikir panjang sekali, Kathleen mengiyakan dan langsung memeriksa kondisi si nenek di kamar. Namun ketika sampai, Kathleen terkejut melihat darah yang ada di tubuh si nenek. Tak lama kemudian, Kathleen tiba-tiba Setelah itu Annalyn dengan sigap membersihkan area perkara dan mengamankan tubuh Kathleen. Di sisi lain terlihat Nico yang baru saja datang. Annalyn lalu ngajak Nico untuk minum jus di dapur. Namun, Nico cuek begitu saja dan memilih untuk mencari Kathleen saat dia mencoba menelepon Kathleen dan
Sambil tertiwi, Annalyn menyeret tubuh Nico ke ruang bashcam. Annalyn kemudian berdandan memakai baju pengantin dia, kemudian pergi ke bashcam untuk menemui Nico dan Ainalyn. Di sini dia merasa tantrum tentang berbagai hal, termasuk perasaan kepada Nico. Namun karena Nico cuek kepada dirinya dan malah memilih Kathleen, akhirnya Nico pun mendiskon umur Nico. Begitupun dengan Kathleen. Meski sebenarnya ia tak salah, tapi Kathleen disikat juga. Setelah beberapa hari kemudian, Annalyn masih di ruang bashcam dan sedang main kuda lumping dengan Nico yang sudah almarhum. Terlihat kedatangan konsumen penghuni kos baru. Pria itu datang bersama pacarnya, mengingat apa yang diperbuat Annalyn selama ini. Bukan tak mungkin, penghuni baru itu bisa jadi korban selanjutnya, dan tamat.